Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Dian Sevi Anita dan Siti Masmia akan menjelaskan tentang cerpen. Langsung aja kita mulai. Apa sih definisi cerpen itu? Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Jadi, cerpen ini adalah cerita yang kita alami secara langsung. Contohnya cerita di masa lalu saat kita liburan atau saat kita masih duduk di bangku SMA atau SMP dan lainnya. Nah, apa sih unsur-unsur cerpen? Unsur-unsur cerpen terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Langsung yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri. Ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama tema, yang kedua sudut pandang, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam amanat. Langsung aja yang pertama, tema. Tema merupakan pokok cerita atau ide pokok yang mendasari cerita. Tema cerpen umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi tema ini kayak seandainya kita mau buat cerpen. Nah, cerpennya itu temanya apa sih? Tentang percintaan atau tentang persahabatan, atau bisa dua-duanya, percintaan maupun persahabatan. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan penulis cerpen menyampaikan karyanya. Apakah penulis itu menjadi tokoh dan langsung masuk ke dalam cerpen yang ditulis dan menggunakan kata ganti orang pertama apabila penulis itu masuk ke dalam cerpen, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar ini nggak hanya berkaitan dengan tempat, tapi latar juga berkaitan dengan suasana dan waktu yang ada di dalam cerpen itu. Contohnya latar tempatnya di hutan, di sekolah, di masjid dan lainnya. Sedangkan waktunya pagi hari atau siang hari, bahkan bisa sore hari. Contoh latar suasana seperti suasananya bahagia atau suasananya bersedih. Lanjut, yang keempat alur. Nah, alur ini terdapat 3 alur, dibagi menjadi 3. Yang pertama alur. Sebelum itu, apa sih alur itu? Alur itu rangkaian peristiwa dalam cerpen. Yang pertama ada alur maju. Alur maju itu menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Jadi peristiwanya itu runtut, kayak seandainya dari awal mereka bertemu sampai akhirnya mereka menikah. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur itu penceritaan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Jadi contohnya kayak seandainya seseorang menceritakan pernikahannya. Nah, di pernikahan itu dia mengulik kembali atau menceritakan kembali tentang awal mula mereka bertemu. Nah, kalau alur campuran itu perpaduan antara alur maju dan mundur. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Masmia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penokohan. Penokohan, cerita memiliki tokoh atau tokoh memiliki cerita. Dalam cerpen, tokoh atau penokohan berupa manusia dan personifikasi. Manusia contohnya aku, kamu, dia, mereka, si A, si B, dan seterusnya, baik sebagai protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau personifikasi contohnya itu hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain sebagainya yang dimanusiakan. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita. Jadi di suatu cerita terdapat suatu amanat. Lalu yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar cerpen, misalnya siapa pengarangnya, kapan cerpennya dibuat, dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah game.
Cara mainnya adalah kalian harus membaca cerpen di atas dan menjawab kuis dengan mencari unsur intrinsik dari cerpen di atas. Selamat mencoba, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.